Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan ataupun mempresentasikan tentang tahap perkembangan moral menurut Colbert. 21 Biografi Lawrence Colbert. Lawrence Colbert menjabat sebagai salah satu profesor di Universitas Chicago serta Universitas Harvard. Lahir pada tanggal 25 Oktober tahun 1927 di Brownsville, New York, Amerika Serikat, dan meninggal pada 19 Januari 1987 pada usia 59 tahun. Ia terkenal karena karyanya dalam dunia pendidikan, penalaran, dan perkembangan moral. Merupakan pengikut Jean Piaget, karya Colbert mencerminkan dan bahkan memperluas karya pendahulunya. Karyanya telah dimodifikasi oleh sejumlah pakar seperti Carol Gilligan. Colbert masuk ke Universitas Chicago dengan nilai yang sangat tinggi, sehingga hanya sedikit mengambil mata kuliah untuk memperoleh gelar sarjana mudanya. Awalnya ia ingin mengambil psikologi kimia, namun saat ia melihat Piaget, ia ingin menjadi tertarik untuk mewawancara anak-anak dan serta remaja tentang masalah moral. Semua hasil penelitiannya itu ditulis dalam doktoralnya. Lawrence Colbert lebih menekankan pada perkembangan moral anak dan juga remaja. 2.2 Pengertian perkembangan moral. Di sini pengertian perkembangan moral secara luas menunjukkan pada keseluruhan proses perubahannya dan diberi potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat, dan ciri-ciri baru. Colbert mendefinisikan penalaran moral sebagai penilaian nilai, penilaian sosial, dan juga penilaian terhadap kewajiban yang sangat individu dalam melakukan suatu tindakan. Penalaran moral dapat dijadikan prediktor terhadap dilakukannya tindakan tertentu pada situasi yang melibatkan moral. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Res, bahwa penalaran moral adalah konsep dasar yang dimiliki individu untuk menganalisa masalah sosial moral dan diberi nilai terlebih dahulu atas tindakan apa yang telah dilakukannya. Menurut Colbert, penalaran moral adalah suatu pemikiran tentang masalah moral. Pemikiran itu merupakan prinsip yang dipakai dalam menilai dan melakukan suatu tindakan dalam situasi moral. Penalaran moral yang dipandang sebagai suatu struktur bukan isi. Jika penalaran moral dilihat sebagai isi, maka sesuatu yang dikatakan baik ataupun buruknya akan sangat tergantung pada lingkungan sosial budaya tertentu, sehingga sifatnya akan sangat relatif. Tetapi jika penalaran moral dilihat sebagai struktur, maka apa yang baik dan buruknya terkait dengan prinsip filosofis moralitas, sehingga penalaran moral bersifat universal. Penalaran moral inilah yang menjadi indikator dan ditingkatkan oleh tahap kematangan moral. Memperhatikan penalaran mengapa suatu tindakan salah akan lebih memberi penjelasan daripada memperhatikan perilaku seseorang ataupun bahkan mendengarnya pernyataannya bahwa sesuatu ini adalah salah satu pernyataannya bahwa sesuatu itu salah. Berdasarkan uraian teori di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa penalaran moral adalah kemampuan konsep dasar seseorang untuk dapat memutuskan masalah sosial moral dalam situasi kompleks dengan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap nilai dan sosial mengenai tindakan apa yang akan kita lakukan. 2.3 Teori perkembangan moral menurut Lawrence Colbert. Teori perkembangan yang dikemukakan oleh Colbert menunjukkan bahwa sikap moral bukan hasil sosialisasi ataupun pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan hal-hal yang lain berhubungan dengan nilai kebudayaan.
Selain itu, Colbert juga menyelidiki struktur proses berpikir yang mendasari perilaku moral. Dalam perkembangannya Colbert juga menyatakan adanya tahapan-tahapan yang berlangsung sama pada setiap kebudayaannya. Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang dari segi proses penalaran yang mendasarinya, bukan dari sikap moral. Teori ini sangat berpandangan bahwa penalaran moral yang akan merupakan dasar dari perilaku etis mempunyai 6 stadium perkembangan dengan 3 tahapan yang teridentifikasi. Colbert memberikan berbagai kasus dilema moral dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Anak-anak yang menjadi subjeknya memberikan pengertian mulai dari yang sederhana sampai kompleks atas beberapa kasus perilaku, dan hasil penelitiannya ini Colbert membagi perkembangan moral dalam 6 tahap. Dan berikut ini adalah 3 level perkembangan moral menurut Colbert, dan di mana masing-masing tingkat memuat 2 tahap perkembangan di dalam moral. Tahapan-tahapan perkembangan moral menurut Colbert. 1. Pre-konvensional. Pada tingkat pertama ini anak sangat tanggap terhadap norma-norma budaya. Misalnya itu norma-norma baik ataupun buruknya, salah atau benarnya, dan sebagainya. Anak akan mengaitkan norma-norma tersebut sesuai dengan akibat yang akan dihadapi atas tindakan yang dilakukan. Anak-anak juga menilai norma-norma tersebut berdasarkan kekuatan fisik dari yang menerapkan norma-norma tersebut. Dan pada tingkat prekonvensional ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap punishment and obedience orientation. Pada tahap ini secara umumnya anak menganggap bahwa konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu tindakan sangat menentukan baik buruknya suatu tindakan yang dilakukan tanpa melihat sisi manusianya. Tindakan-tindakan yang tidak diikuti dengan konsekuensi dari tindakan tersebut tidak dianggap sesuatu hal yang sangat buruk. B. Tahap instrumental relativist orientation dan hedonistic orientation. Pada tahap ini, suatu tindakan dikatakan benar apabila tindakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan untuk diri sendiri maupun orang lain, serta tindakan tersebut tidak merugikan. Pada tahap ini, hubungan antar manusia digambarkan sebagai hubungan timbal balik dan sikap terus terang yang menempati kedudukan yang cukup penting. Kedua, tahap tingkat konvensional, di mana pada tingkat perkembangan moral konvensional sangat memenuhi harapan keluarga, kelompok masyarakat, maupun bangsanya, merupakan suatu tindakan yang sangat terpuji. Tindakan tersebut dilakukan tanpa harus mengaitkan dengan konsekuensi yang sering muncul. Namun dibutuhkan sikap dan loyalitas yang sesuai dengan harapan-harapan pribadi dan tertib sosial yang berlaku. Pada tingkat ini, usaha seseorang untuk memperoleh, mendukung, dan mengakui keabsahan tertib sosial sangat ditekankan, serta usaha aktif untuk menjalin hubungan positif antara diri dengan orang lain maupun dengan kelompok di sekitarnya. Pada tingkat konvensional ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu A. Tahap interpersonal concordance atau good boy atau good girls orientation. Pada pandangan anak pada tahap ini, tindakan yang bermoral adalah tindakan yang menyenangkan, membantu, ataupun tindakan yang diakui dan diterima oleh orang lain. Jadi setiap anak akan berusaha untuk mendapat menyenangkan orang lain untuk dapat dianggap bermoral. B. Tahap law and order orientation. Pada tahap ini pandangan anak selalu mengarah pada otoritas, pemenuhan aturan-aturan, dan juga upaya untuk memelihara tertib sosial. Tindakan bermoral ini dianggap sebagai tindakan yang mengarah pada pemenuhan kewajiban, penghormatan terhadap suatu otoritas, dan pemeliharaan tertib sosial yang diakui sebagai satu-satunya tertib sosial yang ada.
Yang ketiga, tahap tingkat post-konvensional, di mana pada tingkat ketiga ini terdapat usaha dalam diri anak untuk menentukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang dimiliki validitas yang diwujudkannya tanpa harus mengaitkan dengan otoritas kelompok maupun individu dan terlepas dari hubungan seseorang dengan kelompok. Pada tingkat ketiga ini, di dalamnya mencakup dua tahap perkembangan moral, yaitu A. Tahap sosial kontraks legalistis orientation, di mana di tahap ini merupakan tahap kematangan moral yang sangat cukup tinggi. Pada tahap ini, tindakan yang dianggap bermoral merupakan tindakan-tindakan yang mampu merefleksikan hak-hak individu dan memenuhi ukuran-ukuran yang telah diuji secara kritis dan telah disepakati oleh masyarakat luas. Seseorang yang berada pada tahap ini menyadari perbedaan individu dan pendapat. Oleh karena itu, tahap ini dianggap tahap yang memungkinkan tercapainya musyawarah mufakat. Tahap ini sangat memungkinkan seseorang melihat benar dan salahnya sebagai suatu hal yang berkaitan dengan nilai-nilai dan pendapat pribadi seseorang. Pada tahap ini, hukum ataupun aturan juga dapat dirubah jika dipandang hal tersebut lebih baik bagi masyarakat. Yang B, tahap orientation of universal ethical principle. Pada tahap yang tertinggi ini, moral dipandang benar tidak harusnya dibatasi oleh hukum ataupun aturan dari kelompok sosial dan masyarakat. Namun, hal tersebut lebih dibatasi oleh kesadaran manusia dengan dilandasi prinsip-prinsip etis. Prinsip-prinsip tersebut dianggap jauh lebih baik, lebih luas dan abstrak, dan bisa mencakup prinsip-prinsip umum seperti keadilan, persamaan HAM, dan sebagainya. 24 faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral menurut Colbert. Menurut Colbert, ada 3 faktor umum yang memberikan kontribusi pada perkembangan penalaran moral, yaitu A. Kesempatan pengambilan peran, di mana perkembangan penalaran moral ini meningkat ketika seseorang terlibat dalam situasi yang memungkinkan seseorang mengambil perspektif sosial, seperti situasi di mana seseorang sulit untuk menerima ide, perasaan, opini, keinginan, kebutuhan, hak, kewajiban, nilai, dan standar orang lain. Yang B, situasi moral, di mana setiap lingkungan sosial dikarakteristikkan sebagai hak dan kewajiban yang fundamentalnya itu didistribusikan dan juga dilibatkan oleh keputusan. Dalam beberapa lingkungan, keputusan ini diambil sesuai dengan aturan, tradisi, hukum, atau figur otoritas. Dalam lingkungan yang lain, keputusan berdasarkan pada perkembangan pada sistem tersedia. Tahap penalaran moral ditunjukkan oleh situasi yang menstimulasi orang untuk menunjukkan nilai moral ataupun norma moral. C. Konflik moral kognitif, di mana konflik moral kognitif ini merupakan pertentangan penalaran moral seseorang dengan penalaran orang lain. Dan di dalam beberapa studi, subjek bertentangan dengan orang lain yang mempunyai penalaran moral lebih tinggi maupun lebih rendah. Anak yang mengalami pertentangan dengan orang lain memiliki penalaran moral yang lebih tinggi, menunjukkan tahap perkembangan moral yang lebih tinggi daripada anak-anak yang berkonfrontasi dengan orang lain yang memiliki tahap penalaran moral yang sama dengannya. Interaksi antara orang tua dan anak dalam berbagai situasi menunjukkan 3 faktor umum. Di atasnya, faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi penalaran moral anak.
Memandang bahwa pengaruh utama dari keluarga adalah pada diskusi antara orang tua dengan anak mengenai nilai-nilai dan norma daripada pengalaman anak sendiri akan disiplin, hukuman dan hadiah dari orang tua. Colbert juga menyatakan bahwa penalaran moral dipengaruhi oleh tahap perkembangan kognitif yang tinggi. Hal tersebut dapat ditemui di lingkungan sekolah atau ranah pendidikan. Berdasarkan uraian di atas, maka ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan penalaran moral seseorang, yaitu kesempatan, ahli peran, situasi moral, konflik moral, kognitif, keluarga, dan serta pendidikan. Di dalam perkembangan, Colbert juga menyatakan adanya tahapan-tahapan yang berlangsung sama pada setiap kebudayaan, di antaranya. Kesimpulan, moral adalah sikap dan perilaku seseorang yang didasari oleh norma-norma hukum yang berada di lingkungan tempat dia hidup. Jadi seseorang dapat dikatakan memiliki moral adalah ketika seseorang sudah hidup dengan menaati hukum-hukum yang berlaku di tempat dia hidup. Sedangkan menurut Lawrence Colbert, tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Colbert mendefinisikan penalaran moral sebagai penilaian nilai, penilaian sosial, dan juga penilaian terhadap kewajiban yang mengikat individu dalam melakukan sesuatu tindakan. Menurut Colbert, penalaran moral adalah sesuatu pemikiran tentang masalah moral. Pemikiran itu di mana merupakan prinsip yang dipakai dalam menilai dan melakukan suatu tindakan dalam situasi moral. Teori perkembangan yang dikemukakan oleh Colbert menunjukkan bahwa sikap moral bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh oleh kebiasaan dan hal-hal yang berhubungan dengan nilai kebudayaan, yaitu tahap moral prekonvensional yang dibagi menjadi tahap punishment and obedience orientation dan tahap instrumental relativist orientation atau hedonistic orientation. Tahap tingkat konvensional yang dibagi menjadi tahap interpersonal concordance atau good boy atau good girls orientation dan tahap law and order orientation serta tahap tingkat post konvensional yang dibagi menjadi tahap social contracts legalistics orientation dan tahap orientation of universal ethical principle. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami dan kami ucapkan terima kasih. Shalom.